Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas prospek ya guys ya, prospek saham CPO untuk tahun 2026 ya. Dan tentunya kita juga akan kasih rekomendasi-rekomendasi saham-saham CPO yang cocok buat kalian ya, baik untuk investor ataupun untuk trader ya guys ya. Dan terakhir mungkin kita akan sedikit kasih informasi ya, strategi untuk bermain di saham-saham CPO ini ya guys ya. Tapi guys, sebelum lanjut guys, gua iklan dulu guys ya. Seperti biasa, gua infoin bahwa channel Bang Omon-Omon ini sudah mengaktifkan gabung. Kalian bisa bergabung di channel Belajar Intens ya, atau di supporter Bang Omon-Omon untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham pilihan ya guys ya. Ya, jadi guys, untuk CPO tahun 2025 kemarin ya guys ya, itu ada aturan baru dari pemerintah ya, yaitu namanya B40 ya guys ya. B40 ini aturan mandatori ya, aturan mandatori untuk biodiesel ya. B40 itu 40% biodiesel itu harus digunakan CPO gitu loh guys ya. Tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan import gitu loh ya, maksudnya pemerintah itu. Ini hasilnya ini cukup bagus sih guys ya. Ini ya hasilnya itu bisa menurunkan impor ya. Ya, jadi ini udah ada beritanya ya. Jadi ini tuh menghemat devisa sampai 130 triliun ya guys ya. Tidak cuma itu ya. Nilai tambah CPO itu menyumbang 20 triliun ya. Terus ya pengurangan emisi itu 3,88 juta ton ya. Itu pengurangan emisinya ya. Jadi memang bermanfaat sekali ya guys ya aturan B40 ini ya. Nah, 2025 itu pemerintah itu punya planning ya, punya rencana mau menjalankan yang namanya B50. Artinya kalau B50 berarti sawitnya ini harus 50% di dalam solar gitu loh ya guys ya. Jadi ini targetnya itu semester 2 nanti ya. Jadi uji coba dulu ya guys ya. Ya, uji coba dulu ya gitu loh ya. Ya, aturan B50 ini tuh mencapai kemandirian energi gitu loh guys ya. Dengan menghentikan import solar sepenuhnya gitu loh guys ya. Dan memaksimalkan potensi sawit gitu loh. Jadi biar nggak kegantungan terus gitu loh ya. Dampaknya ini akan menghemat potensi lebih besar lagi gitu loh guys ya. Selain itu guys ya, adanya aturan-aturan ini B50 ini juga lumayan signifikan gitu guys ya. Harga itu di 2025 itu di akhir tahun ya, akhir tahun dimulai pertengahan tahun sampai akhir tahun itu sampai November ya guys ya, itu sempat menyentuh all time high-nya ya untuk harga CPO ya. Sayangnya untuk akhir tahun Desember ini juga mulai agak loyo lagi ya guys ya. Jadi ini harga minyak sawit itu sekarang ini harganya itu 4.000 ya. 4.036 ringgit Malaysia ya guys ya, ringgit Malaysia. Jadi guys, harga saat ini per ton itu kalau dirupiahkan itu 16.600.000 ya guys ya. Kalau pucuknya kemarin ya, di puncak itu 4506 itu 18.500.000 per ton ya guys ya, harga minyaknya ya. Jadi ini sawit ini mirip batu bara guys ya. Jadi ini sangat terpengaruh oleh harga dari ini gitu loh guys ya, harga dari minyak CPO itu sendiri gitu loh ya guys ya. Kalau misalnya harga CPO-nya jatuh ya laba atau cash flow dari perusahaan-perusahaan sawit ini juga terganggu gitu loh ya guys ya. Nah, jadi guys, CPO untuk 2026 ya, kalau melihat berkaca dari tahun 2025 kemarin di mana ada aturan B40 itu menyebabkan supply-nya
sawit ke global itu agak berkurang, harga di pasar dunia itu kita bisa lihat sendiri tadi ya, puncaknya bisa 4.500 ringgit Malaysia alias 18.200.000 ya guys ya. Ini 2026 kemungkinan ini bisa makin heboh gitu guys ya, bisa makin tinggi gitu loh ya guys ya. Nah guys, kenapa harga sawit bisa tinggi? Jadi karena aturan B40 di semester 2 2026 geser ke B50 ya, peluangnya dari 40% solar campur biodiesel tahun 2026 jadinya 50% ya, tentunya CPO-nya lebih banyak lagi yang dipakai untuk solar gitu loh ya guys ya. Konsumsi dalam negeri itu bisa melonjak gitu ya. Jadi harga CPO global itu jadi lebih bagus lagi, lebih tinggi gitu guys ya. Ini tentunya akan menguntungkan ini gitu loh guys ya. Ini tentunya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit ya, perusahaan-perusahaan kelapa sawit untung, otomatis saham-saham CPO bisa berpotensi bagus gitu loh guys ya di akhir 2026 nanti gitu loh guys ya. Jadi ini karena dipaksa gitu loh guys ya, dipaksa oleh negara gitu guys ya. Terus yang kedua ya, menurut analisa gua, CPO ini masih jadi andalan energi dan devisa gitu guys ya. Jadi dunia itu masih sangat butuh gitu guys ya CPO murah ya. Memang ini guys ya, minyak CPO ini dibandingkan dengan minyak zaitun ataupun minyak ini gitu guys ya, minyak yang lain ya, misalnya minyak minyak jagung gitu, itu tentunya ini memang lebih tinggi gitu guys ya kolesterolnya. Tetapi guys, kalian harus tahu bahwa ini itu murah gitu loh guys ya. CPO ini masih murah gitu loh guys ya, dibandingkan dengan zaitun dan minyak-minyak yang lain itu jauh lebih murah gitu guys ya. CPO Indonesia itu paling kompetitif juga gitu loh guys ya. Ya, minyak mentah itu masih mahal, transisi energi itu belum transisi energi itu juga belum sempurna ya. Jadi CPO ini masih relevan gitu guys ya untuk 2026 ya. Nah guys, menurut gua guys, saham-saham CPO ini yang menarik ya guys ya untuk diinvestasikan berdasarkan tipe investornya. Itu gua yang pertama itu ada AALI guys ya. Ini rajanya dividen ya. Ini blue chipnya sawit ya guys ya. Rajanya kuat, konsisten bagi dividen. Ya, harga CPO kemungkinan naik, labanya naik juga ini guys ya. AALI ini ya. Cashnya itu gede banget ya. Jadi tetap royal bagi dividen ya. Ini cocoknya untuk ini gitu guys ya. Untuk kalian yang suka long term ya, tahan lama ya. Kalian memang investasi jangka panjang di AAL ini cocok gitu loh ya guys ya. Kita lihat sekilas dulu. Ya, kita lihat sekilas kinerjanya guys ya. Ini kinerja harganya ya, 1 tahun ini sudah naik 1.875 poin atau 31%. Untuk kinerjanya di 2025 juga memang naik ya. Q1 itu naik, Q2 naik ya, Q2 ini tinggi banget ya, Q3 juga naik ya. EPS-nya otomatis juga naik ya. EPS-nya ini sebenarnya 700, tapi dia bagi dividennya tidak terlalu besar ya, payout rasionya ya. Ini mungkin karena dia banyak uangnya, mungkin banyak dipakai untuk pengembangan ya. Yield-nya itu cuma 4% atau 3,8% ya. Tetapi secara harga ini aman ya guys ya. Ini masih cukup aman, masih terus berkembang ya guys ya untuk AALI ini ya. Secara fundamental perusahaan juga sangat sehat ya. PE-nya itu 10 ya. Price to book value-nya 0,66 ya, masih sekarang pun sudah naik segini ya, 7.900. Ini masih tergolong murah ya guys ya. Nah, selanjutnya guys, ini ada saham LSIP ya guys ya. LSIP ini punyanya Grup Salim ya guys ya. Ini menariknya karena ini punyanya Grup Salim ya, operasionalnya rapi, dividennya juga rutin meskipun nggak gede-gede banget ya. Ini cocok untuk konservatif ya, yang masih mau cuan sama dividen stabil ya, cocok banget. LSIP kita lihat guys.
Sama ya guys ya dengan ini ya, dengan ALII, Astra Lestari, AALI ya. Ini kinerjanya juga membaik signifikan ya di 2025 ya. 300M, 300M, 323 ya, 500M di Q3 ya. Sama dengan seiring dengan perbaikan harga gitu loh ya guys ya. Harga CPO membaik ya, mereka labanya juga pada naik-naik ya. Si perusahaan-perusahaan CPO ini gitu loh ya guys ya. Ini PS-nya 57, 47, 78 ya. Total TTM itu 281 ya guys ya. Dividennya ini biasanya bagi 65 ya guys ya. Nggak terlalu gede tapi ya rutin juga gitu loh guys ya. Ini PE-nya gede banget, PE-nya bagus banget ya. 4,94, PBV-nya 0,62. Ini cocok juga buat investasi ya guys ya. Untuk investor jangka panjang ini cukup cocok ya untuk LSIP ya guys ya. Oke, selanjutnya itu ada DSNG ya guys ya. Nah ini karakternya itu, ini marginnya bagus ya guys ya. Kombinasi ada usahanya juga, ada sawit, ada kayu juga gitu loh guys ya. Dividennya itu tidak sebesar Astra Lestari atau LSIP, tetapi dividennya itu tumbuh gitu loh guys ya. Ini cocok untuk investor yang ngejar growth gitu loh guys ya, plus dividen yang signifikan di masa depan. Kita lihat juga ya. Ya ini juga PE-nya bagus, kecil. PBV-nya yang agak mahal guys, tapi kenaikan labanya Q1, Q2, Q3 juga signifikan sekali ya guys ya. Ini dividennya mungil sekali, cuma 24, payout ratio-nya cuma 22% ya. Sebenarnya payout ratio kecil-kecil gini bukan berarti jelek ya guys ya, berarti modalnya dia ini justru banyak ini berkembang gitu loh guys ya. Jadi keuntungannya banyak dimasukin ke ekuitas ya, ke modal, laba ditahan gitu loh ya guys ya. Ini malah bagus sebenarnya ya guys ya, nilai perusahaannya jadi makin naik gitu loh ya, karena dividennya nggak gede-gede banget baginya ya. Jadi ini cocok buat kalian yang mengejar pertumbuhan gitu loh guys ya, karena memang labanya ini EPS-nya itu naik terus ya, 79 ke 107, bulan tahun ini 150 ya, sorry tahun 2025 itu 150 ya EPS-nya. Oke, next itu adalah BWPT ya. Ini saham yang turnaround ya. Ini nggak bagi dividen nih guys ya. Ini lebih fokus ke perbaikan kinerja gitu guys ya. Ini nggak ada dividennya guys, nggak pernah bagi dividen. Tapi buat kalian para trader ini cocok ya guys ya, BWPT ini. Ya ini harganya naik turun ya, memang cocok banget buat swinger ya, buat kita yang suka swing, ambil di harga bawah lalu jual di harga atas ya. Gua sendiri juga dapat cuan beberapa kali ya dari BWPT ini dengan metode swing ya guys ya. Ya, ini kinerjanya juga membaik guys ya. 2023 177M, 260M. Tahun 2025 kemarin 362M ya, tapi ini tidak membagikan dividen ya. EPS-nya juga naik ya guys ya. Ini cocok buat trader karena ini banyak story-storynya ya guys ya, BWPT ini ya, yang membuat harganya fluktuasi ya, dan ini sering di ini gitu guys ya, di kolek bandar dan di up gitu guys ya harganya. Jadi memang menarik juga ini guys BWPT ini, tapi bukan buat kalian yang ngincer dividen. Kalian yang suka main swing ini mantap banget ya BWPT ini gitu loh guys ya. Gua kemarin juga dapet ya beberapa kali ya guys ya cuan dari sini. Nah terakhir itu di TAPG guys ya. Ini
produksinya naik ya, valuasinya murah, terus dividennya juga jumbo ya. Kita coba lihat TAPG. Ya, 1 tahun terakhir itu harganya sudah naik 96% ya, 735. Gua itu dapat bagger ya di TAPG ini guys ya, tahun 2025 kemarin ini. Karena gua itu kemarin beli di tahun 2024 ya, di harga 600-an ya guys ya. Dapat bagger ya, tapi ya gua jual karena ini gitu guys ya. Menurut gua kemarin tuh udah agak mahal gitu guys ya, jadi kita jual dengan keuntungan dividen plus bagger. Ya guys, di harga sekarang TAPG itu PE-nya 8,3, book value-nya agak mahal 2,6. Nah, untuk labanya ini 800M, 889M, 900M, ya yang ini dividennya gila ya guys ya, gede banget ya. Tahun lalu itu bagi dividennya 152 ya. Tahun 2025, untuk tahun buku 2025 itu mungkin akan membagi 165 ya, ini sekitar 11% ya. Jadi memang dividennya ini jumbo-jumbo ya. Kalian kalau suka dividen hunter, itu belinya cocoknya ya ini gitu guys ya, TAPG. Tapi ya tentunya belinya jangan ngasal ya guys ya. Kita lihat 1 tahun terakhir guys. Nah ini belinya tentunya di ketika harganya sedang melemah gitu loh guys ya. Jadi meskipun dividennya jumbo, kalau kalian belinya di pucuk gini ya, tentunya keuntungan kalian jadi mengecil gitu loh ya guys ya. Belinya selalu pas murah gitu ya. Ini pun juga rajin sekali bagi dividen, rutin, dividennya jumbo-jumbo terus ya. Jadi kalau kalian suka dividen jumbo, ya ini yang paling menarik ya, TAPG ini dividennya gede-gede gitu loh ya guys ya. Nah guys, terakhir gue pengen kasih ke kalian strateginya ya untuk TAPG, bukan TAPG, untuk saham-saham CPO ya guys ya. Saham-saham CPO itu pertama kali guys, yang paling penting kalian harus sering ngeliatin ini ya guys ya, harga dari CPO itu sendiri gitu guys ya. Ketika harganya bagus ya, ketika harganya menanjak naik ini, harga saham-saham CPO itu biasanya ikutan gitu guys ya, ikutan naik ya, karena kinerjanya juga membaik gitu guys ya. Jadi yang utama, mirip dengan batu bara, kita harus sering memantau harga CPO itu sendiri gitu loh guys ya, kalau kita memang mau invest di saham-saham CPO ya. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan peraturan pemerintah gitu loh guys ya, yang bisa mempengaruhi harga CPO. Contohnya ya B40 dan B50 tadi ya, B50 dan B40 ya. Ya oke, mungkin kayak gitu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.